Pada abad ke-19, dunia mulai tergila-gila pada Mesir kuno, sebuah kegilaan yang dikenal sebagai Egyptomania, yang tidak hanya terpukau pada piramida dan makamnya saja, tetapi pada makhluk-makhluk fantastis yang menghuni mitologi mereka. Namun di balik heliograf dan piramida yang megah itu tersembunyi sebuah cerita yang jauh lebih kompleks. Di sana ada makhluk-makhluk mistis yang bukan sekedar simbol belaka. Mereka adalah penjaga kehidupan dan kematian, penentu takdir, bahkan perwujudan kekacauan itu sendiri. Siapkah Anda menyingkap sisi paling misterius dari peradaban ini? Tempat di mana antara batasan manusia dan hewan nyaris lenyap? Dalam video ini kita akan menyelami dunia binatang mistis, legenda fauna Mesir kuno. Let's go! Mari kita mulai dengan mimpi buruk yang paling sering menghantui jiwa-jiwa di Mesir kuno. Sebuah entitas yang keberadaannya saja cukup untuk memenuhi rasa takut terdalam. Dialah Amit, dikenal juga sebagai Amut atau Ahmaid. Dia bukanlah dewi yang disembah atau entitas yang ditenangkan. Justru sebaliknya, ia adalah iblis penjaga, sebuah kekuatan untuk ketertiban yang tak kenal ampun. Bayangkan sebuah perpaduan mengerikan dan tak masuk akal. Kepala buaya yang besar, rahangnya siap menganga, tubuh bagian depan seekor singa yang perkasa, atau kadang macan tutul dengan surai, menyimbolkan kekuatan destruktif, dan bagian belakang tubuh kuda Nil yang masif dan tak terhentikan. Mengapa kombinasi ini yang dipilih? Karena ketiga hewan ini adalah predator pemakan manusia terbesar di Mesir kuno. Implikasinya jelas, tidak ada yang bisa luput dari kehancuran, bahkan di alam baka sekalipun. Wujud Amit yang mengerikan ini sebuah perpaduan dari predator paling ditakuti di Sungai Nil. Secara fungsional merupakan mekanisme penegakan moral dan etika yang paling kuat dalam masyarakat Mesir. Peran Amit sangat krusial dalam ritual yang paling sakral dan paling ditakuti, pengadilan orang mati. Di sanalah di aula kebenaran di samping timbangan ma'at, timbangan kebenaran dan keadilan ilahi, Amit duduk menunggu dengan sabar. Tugasnya melahap hati yang dianggap sebagai tempat jiwa dan pusat kesadaran dari mereka yang dianggap tidak layak. Jika hati seseorang yang mempresentasikan sebuah perbuatan dan pikiran mereka selama hidup lebih berat dari selai bulu ma'at yang melambangkan kebenaran dan keadilan universal, maka Amit akan melahapnya tanpa ampun. Tindakan ini betapapun mengerikannya, memiliki konsekuensi yang jauh lebih dahsyat dari kematian fisik. Ia mengakibatkan kematian kedua. Jiwa orang-orang tersebut akan musnah sepenuhnya, tidak akan pernah bisa mencapai kehidupan abadi di padang ilahi, sebuah surga Mesir kuno. Ancaman kematian kedua ini dan penghapusan total kesempatan di alam baka secara langsung mendorong setiap individu untuk mematuhi prinsip-prinsip ma'at sepanjang hidup mereka. Ini adalah bukti nyata bagaimana mitologi dan representasi dewa dapat digunakan sebagai alat sosial kultural yang ampuh untuk menjaga ketertiban dan mendorong perilaku yang diinginkan di antara mereka yang masih hidup. Secara simbolis, Amit adalah personifikasi dan retribusi ilahi dan kekuatan akan hukuman di akhirat. Keberadaannya berfungsi sebagai pengingat konstan akan standar moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh orang Mesir kuno. Menariknya, Amit secara eksplisit tidak disembah dan lebih dianggap sebagai iblis penjaga daripada dewi. Ini mengungkapkan pemahaman yang bernuansa tentang konsep kejahatan atau ancaman dalam kosmologi Mesir. Alih-alih menjadi entitas yang harus ditenangkan atau disembah, Amit adalah komponen yang diperlukan dalam tatanan kosmik yang berfungsi untuk memastikan keadilan dan keseimbangan. Bahkan jika perannya ini menakutkan, ini menentang dikotomi sederhana, baik dan buruk, dan menunjukkan kompleksitas teologi Mesir yang mendalam. Dewa-dewa penting lainnya seperti Anubis yang mengawasi penimbangan hati, dan Osiris yang memimpin proses penghakiman terkait erat dengan perannya yang menakutkan ini. Dari alam baka yang menakutkan, kita beralih ke ancaman kosmik yang jauh lebih besar, sebuah kekuatan kegelapan yang selalu mengintai, siap menelan cahaya. Apep, sang ular raksasa, yang mewakili kekacauan, Isafet, kegelapan dan kehancuran. Ia juga dikenal sebagai Apopis. Apep sering digambarkan dengan gulungan yang sangat rapat, menekankan ukuran dan kekuatan yang tak terbayangkan. Beberapa legenda bahkan menyebutkan panjang tubuhnya hampir 15 meter, atau kepalanya terbuat dari batu api yang sangat mematikan. Meskipun diyakini telah ada sejak zaman purba, namanya baru disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks Kerajaan Tengah, dan mitologinya berkembang pesat selama Kerajaan Baru. Apep bukanlah sekedar musuh, ia adalah musuh bebuyutan dari Dewa Matahari Ra.
Setiap malam saat Ra melakukan perjalanan agungnya melalui Duat, dunia bawah atau melintasi langit, Apep akan melancarkan serangannya tanpa henti. Tujuannya menelan Dewa Matahari, mencegah matahari terbit, dan mengembalikan seluruh dunia ke dalam kegelapan abadi dan kekacauan primordial. Pertarungan abadi Ra melawan Apep yang setiap malam ini yang dibantu oleh dewa-dewa lain seperti Set bukan hanya mitos belaka. Ini adalah perwujudan pandangan dunia Mesir tentang perjuangan konstan antara Ma'at, keteraturan, dan Isafet, kekacauan. Kemenangan harian Ra dan partisipasi aktif manusia dalam ritual seperti mengusir Apep berfungsi sebagai afirmasi kolektif terhadap tatanan kosmik dan peran penting manusia dalam mempertahankannya. Ini menunjukkan bagaimana mitos dan ritual berfungsi menjelaskan dan mengelola ketidakpastian alam yang seringkali menakutkan. Apep juga dikaitkan dengan berbagai fenomena alam yang menakutkan dan tak dapat dijelaskan. Dia adalah penyebab kegelapan yang tidak dapat dijelaskan, seperti gerhana matahari, badai petir yang menggelegar, dan gempa bumi yang menguncang bumi. Orang Mesir percaya bahwa gerakan Apep diyakini menyebabkan gempa bumi dan badai petir. Gerhana dan hari berawan adalah tanda bahwa Dewa Matahari sedang dalam masalah dalam perjalanan di langit, dan itu selalu disebabkan oleh Apep. Apep tidak disembah, melainkan ditakuti dan diusir. Ritual tahunan seperti mengusir Apep dilakukan oleh para pendeta Ra untuk mengalahkannya, yang melibatkan pemukulan, penghancuran, pengolesan lumpur, dan bahkan pembakaran patung Apep. Namun ia tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Ia hanya dikalahkan untuk sementara waktu, menunjukkan bahwa kekacauan adalah kekuatan yang abadi yang harus terus-menerus dilawan. Perbandingan antara Apep yang selalu menjadi kekuatan jahat, murni, dan tidak dapat diajak berunding, dan Set, dewa kekacauan yang kadang-kadang menjadi pelindung Ra, seperti dalam melawan Apep itu sendiri. Sementara Apep mewakili kehancuran total yang tidak dapat ditebus. Set mungkin melambangkan bentuk kekacauan yang lebih ambivalen, yang secara paradoks dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan atau bahkan membantu tatanan ilahi dalam situasi tertentu. Ini memperkaya pemahaman kita tentang spektrum kosmologi Mesir. Dalam kegelapan kekacauan, kita beralih ke simbol harapan yang tak pernah padam, sebuah makhluk yang mewujudkan siklus abadi, kehidupan, dan kematian. Bennu, sang burung mitologis yang sering disamakan dengan Phoenix Yunani. Ia digambarkan sebagai burung seperti burung besar dan bulu bercahaya yang indah dan jambul yang megah yang menambah kesan keagungannya. Namanya Bennu berasal dari kata Weben yang berarti terbit dan bersinar, sebuah nama yang sangat tepat untuk makhluk yang terkait erat dengan matahari dan penciptaan. Dalam mitos penciptaan Mesir kuno, Bennu adalah saksi awal waktu itu sendiri. Ia diyakini muncul dari air Purbanon, samudra kekacauan, sebelum penciptaan, kemudian mendarat di batuan Beben, gundukan primordial pertama yang muncul dari kekacauan. Tangisan yang indah yang pertama kali terdengar di alam semesta, menandai awal waktu dan penciptaan dunia. Tangisan ini dikatakan menentukan apa yang ada dan tidak ada, menunjukkan bahwa Bennu bukan hanyalah simbol kelahiran kembali, tapi inkarnasi dari tatanan dan struktur penciptaan itu sendiri. Ia adalah figur mistis fundamental yang menetapkan parameter kebenaran kosmik, menjadikan lebih dari sekedar simbol siklus, tetapi juga penentu realitas itu sendiri. Burung yang luar biasa ini sering dikaitkan dengan matahari dan dianggap sebagai Ba, jiwa dewa matahari Ra. Setiap pagi Bennu diyakini bangkit dari abu, melambangkan kelahiran kembali matahari setiap hari. Sebuah siklus abadi yang menjamin keberlangsungan hidup. Kisah Bennu juga terkait erat dengan Osiris, dewa dunia bawah dan kelahiran kembali. Ada mitos mengatakan Bennu lahir dari hati Osiris, menyoroti hubungan mendalam dengan regenerasi dan keabadian. Perannya dalam ritual pemakaman membimbing jiwa melalui alam baka, bahkan membuatnya kadang disebut burung kematian. Asosiasi Bennu yang kuat dengan Ra, kelahiran kembali matahari harian, dan Osiris kebangkitan di alam baka, menggarisbawahi kepercayaan Mesir pada siklus regenerasi kosmik dan individu yang terpadu. Bennu berfungsi sebagai jembatan simbolis antara fenomena langit yang agung, terbitnya matahari, dan perjalanan pribadi jiwa setelah kematian, memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk memahami kelangsungan hidup di luar kematian yang tampak. Ini menunjukkan pandangan dunia holistik, di mana makrokosmos dan mikrokosmos saling terkait dalam siklus abadi. Bennu sering digambarkan dalam seni kuil dan makam, sering bertengger di bebatuan Beben, dan simbolisnya diintegrasikan ke dalam arsitektur bangunan keagamaan. Selanjutnya, makhluk yang mungkin paling ikonik, paling megah,
paling misterius dari semua yang akan kita bahas, yaitu Sphinx. Makhluk mitologis ini memiliki tubuh singa yang perkasa dan kepala manusia, walaupun ada variasi yang menampilkan kepala domba atau elang. Yang paling terkenal tentu saja Sphinx Agung Giza, salah satu monumen terbesar dan tertua di dunia, yang kepalanya adalah kepala Fir'aun, diukir dari satu masa batu kapur raksasa. Dalam Mesir kuno, Sphinx berfungsi sebagai penjaga spiritual yang tak tergantikan dan sering ditempatkan di kompleks makam dan kuil. Sphinx Agung Giza sendiri dengan matanya yang menatap tajam melintas gurun kemungkinan besar berdiri sebagai penjaga gerbang dunia bawah dan makam-makam para Fir'aun di Giza. Penelitian modern bahkan menunjukkan bahwa seluruh kompleks Giza, termasuk Sphinx, mungkin dirancang sebagai mesin kosmik untuk memanfaatkan kekuatan matahari dan dewa-dewa lain guna membangkitkan jiwa Fir'aun, memastikan kehidupan abadi bagi penguasa Mesir. Penempatan Sphinx sebagai penjaga kuil dan makam serta asosiasinya yang kuat dengan Fir'aun dan Dewa Matahari menyoroti kepercayaan Mesir pada kontinuum perlindungan ilahi yang meluas dari kehidupan di bumi hingga alam baka. Skala monumentalnya, Sphinx Agung Giza secara visual menegaskan kekuatan dan keabadian yang luar biasa yang diatribusikan pada peran perlindungan ini, baik bagi raja maupun tatanan kosmik yang lebih luas. Sphinx adalah simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan. Ia juga menjadi simbol kerajaan dan kekuatan matahari. Menariknya, meskipun asosiasi dengan kebijaksanaan lebih menonjol dalam mitologi Yunani, di mana Sphinx mengajukan teka-teki mematikan kepada para pelancong, Sphinx Mesir secara konsisten melambangkan kekuatan dan otoritas kerajaan. Perbedaan ini krusial untuk pemahaman yang akurat. Ini menyoroti bagaimana arketip makhluk mitologi yang sama dapat berkembang dan memperoleh makna simbolis yang berbeda saat diadopsi dan diinterpretasikan ulang oleh budaya yang berbeda. Fir'aun Khafre misalnya mengaitkan dirinya dengan Dewa Horus, dan Sphinx Agung mungkin dikenal sebagai Harmaket, yang berarti Horus di Cakrawala. Bersiaplah untuk salah satu makhluk yang paling aneh dan paling sulit dipahami dari Mesir kuno, Serpopard. Makhluk mitos ini memiliki wujud hibrid yang sangat unik, tubuh macan tutul yang berbintik dan berotot namun dengan leher yang panjang dan fleksibel seperti ular. Kadang dilengkapi lidah bercabang. Beberapa interpretasi bahkan menyebutkan sebagai singa berleher ular. Fakta yang menarik adalah tidak ada nama kuno yang diketahui untuk makhluk ini dalam teks-teks Mesir. Nama Serpopard adalah ciptaan modern dari para Egiptolog. Serpopard secara universal digambarkan sebagai simbol kekacauan dan gangguan. Ia sering digambarkan dalam seni kuno di tengah-tengah adegan kekacauan dan gejolak, berfungsi sebagai metafora visual yang kuat untuk kekuatan alam dan takdir yang tidak dapat diprediksi dan seringkali merusak. Dalam seni Mesir kuno, khususnya Serpopard melambangkan kekacauan yang berkuasa di luar batas Mesir, kekuatan liar yang berasal dari wilayah asing dan harus dijinakkan oleh raja. Penggambaran Serpopard, terutama yang ditemukan pada palet kosmetik seremonial dari periode predinastik Mesir, sering menunjukkan makhluk ini dalam posisi ditaklukkan atau ditahan oleh raja. Motif visual ini berfungsi sebagai alat propaganda yang sangat kuat untuk ideologi kerajaan. Dengan menampilkan Fir'aun menaklukkan makhluk kekacauan ini, seni menegaskan peran mutlak Fir'aun dalam membangun dan mempertahankan ma'at keteraturan atas isafet kekacauan, baik di dalam maupun di luar Mesir. Ini menunjukkan bagaimana seni digunakan tidak hanya sebagai ekspresi estetik, tetapi juga mengkomunikasikan dan memperkuat legitimasi kekuasaan politik yang berkuasa. Meskipun artikel yang kita bahas tidak secara eksplisit menghubungkan dengan dunia bawah secara langsung, satu sumber menarik menyebutkan kaitannya dengan perjalanan malam Dewa Matahari ke dunia bawah pada tongkat Apotropaic, di mana ia bisa menjadi musuh atau pelindung, menunjukkan ambivalensi tertentu. Kehadiran Serpopard dalam seni Mesir dan Mesopotamia menunjukkan adanya kosakata simbolis yang sama di Timur kuno terkait makhluk hibrid dan kekacauan. Namun interpretasi spesifik mereka, misalnya di Mesir sebagai kekacauan di luar batas dan di Mesopotamia sebagai manifestasi aspek Chotonik, dewa vitalitas alam, menunjukkan bagaimana motif yang serupa dapat berdiferensi dalam makna di antara budaya yang berbeda, mencerminkan konteks teologis dan geografis masing-masing. Sekarang mari kita berbicara tentang hewan totemik dewa yang paling membingungkan dan kontroversial dalam panteon Mesir, Set Animal, yang juga dikenal sebagai Sa. Makhluk ini adalah misteri sejati karena wujudnya sangat sulit didefinisikan dan sering dianggap sebagai binatang khayalan atau bahkan gabungan dari beberapa hewan.
Penggambarannya tidak konsisten, bahkan oleh orang Mesir kuno sendiri, menambahkan aura mistis di sekelilingnya. Ciri-ciri umumnya meliputi tubuh seperti anjing atau kenit, telinga persegi yang tegak lurus, hidung panjang dengan sedikit lengkungan ke bawah, dan ekor kaku yang selalu tegak, kadang bercabang atau berujung seperti singa. Para ahli zoologi dan egiptologi telah mencoba mengidentifikasi dengan hewan nyata, seperti babi hutan, anjing hutan, hyena, rubah, atau suluki, tetapi hingga kini belum ada kesimpulan yang pasti. Ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penggambaran hewan Set ini ditambah dengan sifat dewa Set yang kontradiktif sebagai pembunuh Osiris yang jahat tetapi juga pelindung Ra dan Apep yang lebih jahat lagi, mencerminkan ambivalensi mendasar dalam kosmologi Mesir terhadap kekacauan. Ini menunjukkan bahwa kekacauan yang diwujudkan oleh Set tidak selalu dipandang sebagai kekuatan yang sepenuhnya negatif, tetapi bisa menjadi elemen yang diperlukan, bahkan kreatif, dalam tatanan dunia. Ketidakmampuan untuk mendefinisikan hewan ini secara pasti mungkin juga mencerminkan sifat kekacauan itu sendiri. Tidak teratur, tidak dapat diprediksi, dan selalu berubah. Hewan Sa disucikan untuk dewa Set yang dikenal sebagai dewa badai, kekacauan, gurun kekerasan, dan kehancuran. Wilayah Set adalah tanah merah kematian, gurun yang tandus dan keras, yang kontras tajam dengan tanah hitam yang subur di lembah sungai Nil. Hewan ini dikaitkan dengan perilaku sadis, licik, pendendam, jahat, mencerminkan sifat dewa Set. Identifikasi tanah merah, gurun sebagai wilayah Set yang kontras dengan tanah hitam, yang subur di lembah sungai Nil, yang terkait dengan Osiris dan Horus memperkuat dikotomi fundamental antara tatanan kesuburan dan kekacauan dalam pemikiran Mesir. Hewan Set secara visual mewakili aspek gurun yang keras dan tidak terkendali ini, sementara hewan-hewan lain yang terkait dengan dewa-dewa Nil melambangkan kemakmuran. Ini adalah representasi geografis dan simbolis dari dualisme inti dalam pandangan dunia mereka. Meskipun Set adalah musuh utama Osiris dan Horus, ia juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pelindung dewa matahari, Ra, dari ular Apep yang jauh lebih berbahaya. Hewan lain yang juga disucikan untuk Set termasuk udanil, buaya, babi hutan, antelop, dan kalajengking menunjukkan spektrum kekacauan yang diwakilinya. Setelah menelusuri kekacauan dan misteri, mari kita beralih ke simbol kekuatan, perlindungan, dan otoritas mutlak yang paling ikonik dari seorang Firaun, Uraeus. Ini adalah bentuk kobra Mesir yang distilisasikan, berdiri tegak dan siap menyerang, yang sering digambarkan di mahkota Firaun. Uraeus adalah simbol kedaulatan, kerajaan, keilahian, dan otoritas ilahi yang tak terbantahkan. Uraeus secara khusus mewakili Dewi Wajet, Dewi kobra pelindung Mesir Hilir, dengan mengenakan Uraeus sebagai hiasan kepala. Firaun tidak hanya menunjukkan perlindungan Wajet, tetapi juga secara visual memperkuat klaim mereka atas seluruh tanah Mesir. Penempatan Uraeus yang menonjol pada mahkota Firaun dan asosiasinya dengan Wajet, Dewi kobra pelindung, secara fungsional merupakan proklamasi visual atas legitimasi ilahi dan kekuatan perlindungan Firaun. Ini adalah pesan yang jelas bagi rakyat maupun musuh, bahwa raja dilindungi secara ilahi dan memiliki otoritas yang tak tertandingi, sehingga memperkuat stabilitas politik dan keagamaan. Dipercaya bahwa Uraeus secara harfiah akan melindungi Firaun dengan memuntahkan api pada musuh dari mata berapi Dewi. Selain perlindungan yang ganas ini, kobra juga dikaitkan dengan regenerasi karena kemampuannya yang unik untuk melepaskan kulit lama dan muncul kembali dengan kulit baru. Jimat Uraeus mungkin dimaksudkan untuk mentransfer kualitas pembaruan ini kepada pemiliknya. Simbolisme regenerasi pada Uraeus yang berasal dari kemampuan ular berganti kulit menambahkan lapisan makna yang lebih dalam di luar perlindungan semata. Ini menghubungkan Firaun tidak hanya dengan pertahanan langsung, tetapi juga dengan siklus pembaruan kehidupan dan kerajaan, memastikan kelangsungan dan vitalitas Mesir itu sendiri. Ini secara halus mengkaitkan kekuasaan kerajaan dengan proses kosmik yang lebih besar, menunjukkan bahwa keberlangsungan dinasti dan negara dipandang sebagai bagian dari tatanan alam semesta yang lebih luas. Seringkali Uraeus digambarkan dengan gambar Nehbet, Dewi burung Herling, pelindung Mesir Hulu, pada mahkota Firaun. Kombinasi ini secara visual melambangkan penyatuan Mesir Hulu dan Hilir di bawah satu penguasa. Uraeus digambarkan dalam perhiasan dan sebagai heliogrif, menunjukkan betapa meresapnya simbolis ini dalam kebudayaan Mesir.
Tidak ada hewan lain yang begitu ikonik dan dicintai dalam seni dan budaya Mesir kuno selain kucing. Lebih dari sekedar hewan peliharaan, mereka adalah pahlawan rumah tangga. Kucing diadopsi sebagai predator yang sangat berguna untuk mengendalikan hama, terutama hewan pengerat dan ular di rumah dan lubang. Ini berarti mereka secara langsung mencegah penyakit dan melindungi pasokan makanan, memberikan manfaat praktis yang tak ternilai. Manfaat praktis kucing dalam mengendalikan hama secara fungsional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan status sakral mereka. Kemampuan mereka untuk melindungi tanaman dan kesehatan manusia mengangkat mereka dari sekedar hewan menjadi makhluk yang layak mendapat asosiasi ilahi, menunjukkan bagaimana observasi manfaat nyata di alam dapat mengarah pada penghormatan religius yang mendalam. Kucing dengan cepat menjadi simbol keilahian dan perlindungan. Mereka dikaitkan erat dengan dewa Bastet atau Bes, yang awalnya digambarkan sebagai singa betina yang ganas. Tetapi kemudian seiring waktu, lebih sering digambarkan dengan kucing, betina yang anggun dan protektif. Bastet melambangkan perlindungan, kesuburan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kesehatan yang baik. Menariknya, dewi-dewi lain seperti Mahfet, Sekhmet, dan Mut juga digambarkan dengan fitur kucing, menunjukkan spektrum pengaruh mereka. Kucing-kucing ini tidak disembah sebagai dewa itu sendiri, melainkan sebagai wadah yang dipilih para dewa untuk dihuni. Mereka berfungsi sebagai pengingat sehari-hari akan kekuatan dan kebaikan para dewa hadir di setiap rumah tangga Mesir. Kucing-kucing suci ini dilindungi dan dirawat dengan penuh perhatian di kuil-kuil. Mereka bahkan kadang didandani dan diolesi salep oleh para pendeta. Bukti betapa pentingnya mereka adalah penemuan jutaan mumi kucing di kuburan, seringkali sebagai persembahan votif kepada Bastet, sebuah praktik yang menunjukkan dedikasi luar biasa. Beralih ke sahabat paling setia manusia di Mesir kuno, anjing dan serigala jakal. Hewan-hewan ini sangat penting dalam kebudayaan Mesir kuno, digunakan sebagai penjaga yang waspada, penolong dalam berburu, dan tentu saja hewan peliharaan yang sangat dicintai. Ikatan antara manusia dan anjing bahkan berlangsung hingga alam baka, dengan mumi anjing dikuburkan bersama pemiliknya atau memiliki peti mati sendiri, menunjukkan betapa dalamnya ikatan ini. Secara keseluruhan, hubungan yang rumit dan mendalam antara manusia dan hewan di Mesir kuno adalah cerminan sempurna dari pandangan dunia holistik mereka, di mana alam, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari terjalin erat, tak terpisahkan. Simbolisme hewan tidak hanya memperkaya seni dan mitologi mereka dengan keindahan dan misteri, tetapi juga berfungsi sebagai alat sosiokultural yang ampuh untuk menjaga ketertiban masyarakat. Mereka adalah bukti nyata bagaimana sebuah peradaban yang agung dapat menemukan makna yang mendalam dan kekuatan yang tak terbatas, bahkan dalam makhluk-makhluk yang paling tidak biasa sekalipun, menjadikannya bagian abadi dari warisan dunia. Bagaimana menurut kamu? Apakah ada makhluk lain yang ingin kamu ketahui? Oke, thank you udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke teman-teman kamu. Thank you, see you.